Bapak, Ibu, mari kita sambut Bapak Wahyudi. Baik, terima kasih Mbak Eka. Halo Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Selamat Wah, siang. Wah, bersemangat sekali hari ini luar biasa nih untuk Rona-Ronanya sebenarnya bahagia untuk mendengarkan pembelajaran hari ini. Terima kasih Mentari Group yang sudah menjadi wahana pembelajaran yang luar biasa untuk kita berbagi dan hari ini tentunya kita akan mencuatkan aksara bersama melalui kepenulisan cerita fiksi. Nah, eh, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa isu untuk gerakan literasi kita banyak sekali kendala untuk di Indonesia, tapi sebenarnya kita sebagai seorang guru nih, sebagai seorang pendidik, cara kita menyampaikan dan mendukung gerakan literasi sekolah dengan kepenulisan. Kita tahu bahwa menulis ini adalah keterampilan berbahasa yang paling tinggi tingkatannya karena produktif kayak gitu. Nah, yang nantinya tentunya akan kita bahas. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian juga pasti pernah melakukan proses kepenulisan. Misalnya kayak menulis skripsi atau Bapak Ibu yang sudah menulis tesis yang S2 bahkan disertasi S3. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan cerita fiksi, itu akan menjadi hal yang berbeda karena dari segi gaya bahasa, dari segi kepenulisan, dari segi teknik itu juga cukup berbeda. Nah, hari ini kita akan membongkar bersama rahasia caranya guru itu menciptakan pembelajaran menulis cerita yang tentunya menyenangkan, asik banget di dalam kelas gitu. Pokoknya kalau kata anak muda zaman sekarang tuh bikin siswa gamon gitu, kayak gagal move on dari guru-gurunya kayak gitu. Dan sampai siswa itu bisa menghasilkan karya, apalagi Bapak Ibu sekalian bisa menggugah para siswanya untuk dapat menulis bersama. Nah, hal inilah yang akan kita bahas hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru sekalian, saya izin untuk membagikan layar untuk penyajian materi hari. Apakah Bapak Ibu sekalian itu pernah untuk mengetahui seorang tokoh berikut ini yang akan saya tampilkan? Ada yang tahu ini tokoh siapa? Kalau misalnya tahu, boleh tulis di kolom komentar kira-kira siapa. Ini quotes-nya terkenal banget. Ini adalah satu di antara idola saya untuk dari segi kepenulisan. Beliau itu kontribusinya dalam kesusastraan Indonesia itu luar biasa. Jika Bapak Ibu guru mengenal, ya benar sekali Bu Agnesia, terima kasih atas responnya. Ya, Pramudia Anantatur atau yang kerap biasa dipanggil Pram. Dia ada satu di antara sebenarnya idola dan inspirasi untuk penulis Indonesia. Mengapa? Karena karya-karyanya itu luar biasa hingga quotes-quotes-nya atau tulisan-tulisannya itu sering dikutip. Nah, kutipannya satu di antaranya adalah orang itu boleh pandai menulis, boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Kayak gitu. Ada yang bilang bahwa untuk mengabadikan nama itu memang melalui tulisan. Nah, beliau ini luar biasa sekali untuk karya dan gelagarnya. Karena telah menerbitkan lebih dari 50 karya dan misalnya Bapak Ibu sekalian pernah nonton film di bioskop yang dimainkan oleh Iqbal Ramadan dan Mawar De Jong, film Bumi Manusia itu ada satu di antara novel karyanya. Novel yang ditulisnya saat dia mendekam di penjara di Pulau Buru karena dianggap sebagai tangan kiri atau PKI kayak gitu. Tapi beliau tetap menulis di dalam penjara bahkan menghasilkan karya yang luar biasa. Tetralogi Pulau Burunya itu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah hingga Rumah Kaca itu bahkan mendapatkan penghargaan banyak sekali dari luar negeri. Dan pandangan-pandangan beliau ini luar biasa sekali tentang kepenulisan dan beliau adalah kontributor juga terbesar di dalam kesusastraan Indonesia kayak gitu, sangat guru besar. Dan tulisan Pram yang saya sangat sukai ketika dia meniupkan sebuah roh ke dalam tulisan sehingga seakan-akan jiwanya hidup di sana. Dia menciptakan seorang tokoh bernama Minke. Nah, di situ seorang tokoh yang melawan semua penjajahan, semua bentuk perlawanan dan ketidakadilan di Indonesia pada zaman itu dengan tulisan.
tulisan saat itu menjadi sebuah kompetensi yang sangat mahal dan dielu-elukan oleh masyarakat. Namun, mengapa di era sekarang tulisan itu menjadi media di antara tsunami informasi dan kepungan-kepungan teknologi yang luar biasa untuk menebarkan hoax dan tidak dipergunakan sebaik mungkin, itu menjadi PR kita bersama. Maka dari itu Gerakan Literasi Nasional di tahun 2016 hadir membersamai kita semua agar kita sebagai seorang pendidik itu mampu untuk mengajarkan anak-anak itu mampu menulis. Tidak hanya pada siswa kita bertumpu, tetapi guru juga masyarakat sekitar, dan tentunya orang-orang di luar kita mampu berkolaborasi agar menciptakan lingkungan yang literat. Inilah yang sebenarnya diharapkan oleh generasi kita untuk menggapai kompetensi di abad 21. Kayak gitu. Jadi dari segi literasinya tercapai, dari segi membacanya maupun juga menulis. Dan Bapak Ibu sekalian, tahukah bahwa Indonesia itu menduduki peringkat nomor 1 di negara ASEAN sebagai negara paling banyak menerbitkan buku per tahunnya. Kita menerbitkan buku 30.000 buku per tahun. Kalah tuh negara-negara lain seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan lain sebagainya. Tapi kayak gitu, yang dipertanyakan adalah bagaimana kualitas buku tersebut dan tulisan-tulisannya. Itulah menjadi satu di antara tugas kita bersama sebagai pendidik, dan hari ini tentunya kita akan mencoba bersama dan perlu adanya kontribusi dari Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita akan berinteraksi bersama karena akan ada simulasi kayak gitu ya. Akan ada interaksi, kita bersama-sama mencoba untuk menyimulasikan hal kepenulisan ini, dan ketika nanti Bapak Ibu dalam kelas dapat menerapkannya dengan baik dan membuat pembelajaran yang sebenarnya menulis sulit ternyata sangat mudah, seperti judul untuk materi kita pada hari ini. Baik, itu dia. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, adapun tujuan umum pertemuan kita hari ini adalah kita akan membuat pembelajaran menulis cerita fiksi yang aplikatif, menyenangkan, dan tepat sasaran. Saya yakin bahwa Bapak Ibu guru sekalian itu di dalam kelas di sini jenjangnya berbeda. Ada yang ngajar SMA, SMP, SD, atau TK atau bahkan umum. Nah, kita akan sesuaikan dengan kondisi dan situasi serta level yang sedang Bapak Ibu ajar. Kemudian juga di sini kita akan menerapkan teknik dasar menulis. Kita akan belajar bersama-sama apa sih sebenarnya teknik dasar, dan ketika siswa menulis, oh ternyata mampu nih mengikutinya kayak gitu. Karena pada dasarnya kemampuan menulis itu kita tidak bisa hanya meminta siswa, nih PR silahkan ya kerjakan tulis cerita fiksi atau cerpen kayak gitu 1 minggu selesai ya, tanpa dikasih tahu sebenarnya teknik dasar atau fondasi. Kita keterampilan menulis ini seperti membangun rumah. Kita perlu fondasi, kita perlu tiang yang kuat sehingga kita dapat meletakkan atap-atap itu di atas kayak gitu. Nah, jadi perlu adanya teknik dasar di dalam menulis. Dan yang terakhir tujuannya ialah menggugah siswa melalui simulasi menyenangkan dari pra penulisan, adanya proses hingga pasca kepenulisan. Nah, itu dia untuk tujuan khusus kita pada hari ini. Semoga Bapak Ibu guru sekalian mampu untuk mengikuti dari awal hingga akhir sehingga kita dapat melakukan praktik baik ya bersama. Nah, untuk kesepakatan hari ini, yuk mari kita 3B. Yang pertama, kita akan berbagi refleksi dan evaluasi bersama. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan berbagi ide dan tips. Gitu. Akan banyak sekali kayak ide-ide mudah dan tips-tips sederhana yang sebenarnya sederhana, tapi kok ini sangat powerful ya. Kita akan pelajari bersama. Dan yang terakhir adalah kita akan berbagi keseruan di sosial media. Nah, sebelum kita mulai, yuk Bapak Ibu guru sekalian, kita berinteraksi bersama. Silakan Bapak Ibu guru sekalian gunakan gawainya atau HP-nya atau laptopnya juga. Boleh kunjungi www.menti.com, masukkan kodenya yang tertera di layar, atau boleh untuk memindai kode batang yang tertera pada layar. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, silakan untuk masuk ke tautan tersebut. Nah,
Wah, udah langsung ada yang di sini, udah ada 8 orang. Silakan Bapak Ibu guru sekalian, di sini ada sebuah pertanyaan besar. Pernahkah merasa ini Bapak Ibu guru sekalian ketika menulis? Pilihlah satu di antara kayak gitu 6 pilihan yang merepresentasikan atau mewakilkan perasaan Bapak Ibu guru sekalian ketika mencoba untuk menulis. Oke, di sini udah ada pilihan dan sudah ada 9 orang yang memilih. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, boleh silakan pilih. Baik nih. Jadi kayak di sini. Nah, di sini baik, ada respon yang paling banyak. Di sini ada 47 responden di sini. Wah, nomor satunya di sini berpindah. Kehabisan kata-kata nih. Waduh, kayak gitu. Nulis kehabisan kata-kata. Terkadang kita itu kayak berbicara kita pakai kata-kata begitu sehari-hari. Tapi kenapa ya kata-kata itu bisa habis begitu? Bagaimana sih supaya kita itu mendapatkan perbendaharaan kosakata yang banyak? Itu nanti juga akan ada tekniknya seperti itu. Nah, kalau kata orang bilang banyak membaca juga bisa banyak menulis. Artinya bahwa kegiatan membaca ternyata juga merupakan satu di antara bentuk mengkristalisasi kayak gitu, bentuk perbendaharaan kosakata kita, nabung kosakata gitu ya. Tetap di sini kebanyakan itu kehabisan kata-kata ya. Kemudian di sini asik nulis, ceritanya nggak selesai. Aduh, ini gimana nih? Kayak, loh kok tiba-tiba kayak berhenti ya di tengah jalan ceritanya kayak gitu. Apa kayak perlu digas kayak gitu? Apa pas nulis cerita ada remnya gitu ya? Nanti kita akan pelajari bersama bagaimana kayak menyelesaikan cerita gitu ya. Cerita yang baik adalah cerita yang selesai. Dan setelah itu direvisi, barulah cerita tersebut baru bisa kita kemas dengan baik. Lalu di sini cari ide seperti cari wangsit. Oke. Kita akan pantik idenya bersama. Nanti akan ada simulasi seru yang Bapak Ibu guru bisa ikuti. Monoton dan tidak berkembang, ceritanya berantakan dan aneh, rencana dan akhir cerita beda. Oke, terima kasih 60 responden yang di sini yang sudah bersama kita untuk ngecek nih sebenarnya perihal awal kendala kita di dalam menulis itu seperti apa ya, gitu. Mungkin saja ini juga yang siswa rasakan kayak gitu ketika melakukan pembelajaran penulisan kayak gitu. Nah, hal-hal inilah yang nanti akan kita jawab, akan kita atasi bersama untuk terciptanya pembelajaran menulis yang tentunya menyenangkan. Tentu kayak menulis cerita fiksi ya, menulis sastra itu harus happy bawaannya, harus senang kayak gitu. Jadi kita akan belajar bersama. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian atas responnya. Saya akan kembalikan untuk ke Salindia berikutnya. Selain 6 kendala tadi ya Bapak Ibu guru sekalian, adakah kendala lain yang Bapak Ibu guru rasakan? Mood. Waduh. Mood ya. Moodnya kayak roller coaster turun naik. Karena kalau misalnya kita ngomong tentang mood nih, kalau kita ngomong tentang berarti di sini kita bagaimana sebenarnya cara untuk membangkitkan mood tersebut. Lakukan aja yang happy, yang sesuai dengan kepribadian Bapak Ibu guru sekalian. Oke, ada mood, ada dari Bu Muammar ide yang bagus, menyusun kalimatnya. Nah, nanti kita akan pelajari kayak gini. Ada trik-trik khusus supaya kita bisa menyusun kalimat supaya nyambung aja terus dari awal hingga akhir. Lalu di sini menentukan pesan moral atau amanat, ada kaitannya yang kita pelajari. Tidak percaya diri bahwa tulisan saya layak atau tidaknya. Ini adalah satu di antara kendala sebenarnya penulis pemula. Kayak, tulisan saya kayaknya kurang bagus deh, kayaknya nggak layak membaca deh, kayak gitu. Bapak Ibu guru sekalian, percaya diri aja dengan tulisan. Bahkan karya sastra besar seperti D. Lestari, seperti Terelie pun kerap dapat kritikan pedas. Itu artinya bahwa adanya kritik sastra. Kritik sastra itu penting bagi pembangunan kesusastraan di Indonesia. Nah, kenapa? Percaya diri aja. Kenapa tulisan itu ditulis? Ya, emang untuk dikritik supaya apa? Supaya ada perbaikan. Kayak gitu. Nggak tahu mulai dari mana. Nah, nanti tuh bagaimana kita mantik ide tuh bersama-sama. Belum tahu teknik nulis yang benar, mood lagi. Wah, oke. Terima kasih Bapak Ibu guru atas responnya.
yang nggak boring katanya mood. Wah, luar biasa sekali responnya. Gila, makasih banget Bapak Ibu guru sekalian semangatnya. Semoga kita masalah ini ya, ini kan masalah kita bersama hari ini. Nah, semoga masalah bersama kita ini kita gotong royong bersama biar kayak masalah ini menjadi ringan dan mudah dan kita mampu melakukan pembelajaran menarik untuk hari ini untuk setidaknya membuat tulisan yang bisa bagi diri kita dan tentunya sangat bisa diaplikasikan di dalam kelas kepada para siswa kita. Selanjutnya adalah, nah tentu keterampilan menulis ini kaitannya sama keterampilan berbahasa. Bapak Ibu guru sekalian, ya tadi misalnya membahas tentang ide itu bisa datang dari mana aja. Bisa dari kegiatan menyimak, kayak gitu ya, mendengar orang lain, bahkan misalnya kayak bisik-bisik tetangga aja yang di kiri kanan bisa jadi sumber inspirasi buat nulis, gitu kan? Dari segi menyimak, dari lagu, kayak gitu, dari radio, kayak gitu kan, dari mimpi bahkan, kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi satu di antara inspirasi atau ide ketika kita menulis. Lalu adalah ini juga keterampilan berbahasa ketika berbicara, ketika kita misalnya banyak mendengar, tentu kita bisa berbicara. Dan pada akhirnya setelah kita berbicara, kita mampu untuk membaca. Nah, membaca ini ada tabungan kita untuk mencuatkan, menghadirkan gitu, sebagai cakrawala wawasan bersama ketika seseorang itu ingin menulis gitu kan. Dan yang terakhir baru adalah keterampilan menulis yang tentunya perlu banget buat diasah tiap hari berlatih. Bikin aja satu paragraf misalnya sehari. Sederhana ya Bapak Ibu, kenapa menulis itu satu di antara keterampilan yang sangat mahal harganya. Kayak gitu. Sekarang ada pekerjaan namanya copywriter gitu. Kerjaannya yang sederhana itu adalah membuat caption di Instagram kayak gitu kan, caption di Facebook buat promosi kayak gitu kan, terus kayak caption promosi buat di email. Nah, coba deh Bapak Ibu guru sekalian bayangin deh kayak gitu kan, semua orang di sini punya sosial media. Pernahkah Bapak Ibu merasa bahwa mau nulis caption apa ya, mau posting satu foto tuh bingung mikirnya lama banget. Nah, itu ada satu di antara indikator sebenarnya menulis itu memang perlu pemantik ide. Memang perlu teknik khusus untuk mempelajari. Nah, dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Kekuatan apa yang sebenarnya perlu nih otak kita lakukan untuk dapat menulis, ya, imajinasi ya. Dan kompetensinya adalah the power of halu. Iya bener, imajinasi. Orang bilang kayak, ih banyak orang halu sekarang. Hey, halu di zaman sekarang itu adalah kemampuan yang luar biasa dan perlu dilestarikan. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, kalau anak-anak atau Bapak Ibu guru sekalian dibilang halu, pede aja. Halu itu adalah kemampuan yang harus ditempatkan dengan baik ketika Bapak Ibu guru sekalian itu menuliskan karya sastra atau cerita fiksi. Nah, halu itulah kemampuan yang luar biasa yang dapat menjembatani kita untuk dapat menulis dengan baik. Jadi, lestarikan kemampuan halu. Ayo Bapak Ibu guru sekalian, kita halu bersama. Oke, jadi kayak kampanye halu ya saya ya. Nah, lalu ketika di dalam kelas, ketika di dalam menulis Bapak Ibu guru sekalian, boleh di sini kira-kira bagaimana ya cara Anda sebagai guru itu untuk menerapkan pembelajaran menulis fiksi dalam kelas? Ada punya pengalaman apa nih? Boleh Bapak Ibu guru sekalian yang punya pengalaman di dalam kelas melakukan apa nih? Ada Bapak Ibu guru sekalian? Kita berinterpretasi. Di sini ada Ibu Era Yustika. Halo Ibu Era. Halo. Halo, selamat siang. Maaf Ya. nggak bisa open cam. Ya, Tapi tidak apa-apa Ibu. tadi menjawab pertanyaan tadi ya, bagaimana kita sebagai guru menerapkan pembelajaran menulis fiksi ya. Saya kan guru bahasa Indonesia, mau sharing gitu ya, sedikit pengalaman mungkin yang pernah saya lakukan. Pertama menggali ide dari konflik dulu ya, konflik-konflik apa nih, karena dalam sebuah cerita kan pasti harus ada sebuah konflik. Jadi untuk mereka bisa punya beberapa
pengalaman untuk menuliskan, punya imajinasi gitu ya, punya bahan. Mereka mulai dari cerita konflik permasalahan hidupnya dulu sendiri-sendiri sebagai remaja gitu misalkan. Terus mereka sharing dalam kelompok gitu. Jadi mereka bisa kumpulkan banyak contoh gitu ya konflik-konflik dan penyelesaiannya itu seperti apa gitu di kehidupan nyata mereka masing-masing. Mungkin dari itu dulu baru nanti membuat kerangkanya ya, kerangka alur ceritanya bagaimana dari awal, tengah hingga akhir seperti itu. Mungkin sampai di situ baru pengembangan ke utuhnya, ke narasi utuhnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Era Yustika. Tadi Bu Era ngajar di kelas besar ya? Di kelas berapa, Bu? Kalau boleh tahu? Kelas SMP. SMP kelas? 8 dan 9. Oh, kelas 8 dan ke 9. Oke, udah cukup dewasa. Saya simpulkan sedikit ya untuk ya Bu Era tadi bahwa di situ untuk memunculkan ide kita berangkat dari konflik, kemudian ternyata merelevansikan pengalaman dunia nyata sama cerita kayak gitu. Kemudian ada tahap untuk penulisan kerangka hingga mengembangkan. Baik, terima kasih. Boleh satu lagi, Pak Muammar ya? Iya Pak, tadi hampir sama ibunya sih sebenarnya. Ada hal yang dilakukan berbeda Pak? Sedikit, kayak itu inspirasi lain? Ya paling saya memberikan contoh tulisan saya kepada anak-anak, baru nanti anak-anak bisa, ternyata menggali dari masalah atau konflik bisa membuat sebuah tulisan sih. Seperti itu aja Pak. Oke. Iya. Baik. Terima kasih ya Pak Muammar. Oke, terima kasih untuk sementara saya cukupkan ya Bapak Ibu guru sekalian, nanti akan ada interaksi lainnya. Boleh untuk tetap stay tune aja di sini. Oke. Ada. Nah, yang saya suka adalah dari Pak Muammar memberikan contoh tulisan dari bapaknya langsung. Seperti ini ya sebenarnya kayak tulisan yang baik itu untuk memunculkan sebuah ide kayak gitu. Nah, itu kayak Tutwuri Handayani banget kayak gitu. Dari belakang memberikan, dari depan memberikan contoh teladan ya, gitu. Ingat Sungtolodo malah mungkin. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, atas pengalaman-pengalaman tersebut yang Bapak Ibu guru sekalian udah lakukan, itu sebenarnya kayak alur pembelajaran baik bahasa Indonesia sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia ataupun guru lainnya bisa untuk dapat inspirasi dari Bu Era sama Pak Muammar tadi. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita udah melakukan hal-hal seperti itu, kan, pertanyaan selanjutnya adalah apa nih sebenarnya yang harus kita lebih tekankan kepada saat proses menulis, kayak gitu. Apa nih sebenarnya? Nah, tadi sebenarnya dari sharing atau dari diskusi yang sebenarnya kita udah lakukan sudah menyentil sedikit pokok pembahasan kita hari ini. Nah, kita harus menjalankan seluruh tahapan kepenulisan. Nah, kenapa tadi ada masalah? Ya, tulisan saya akhirnya tidak selesai kayak gitu. Nah, mungkin yang harus dipelajari adalah kita harus menjalankan seluruh tahapan penulisan itu. Tentu itu sangat membantu kita kita sebagai penulis pemula. Anggap saja bahwa seluruh siswa itu adalah penulis pemula. Tapi bisa saja Bapak Ibu guru sekalian, ketika saya mengajar, ternyata banyak anak ya secara diam-diam yang tidak laporan atau sama sekali kayak gitu, mereka sebenarnya sudah praktik langsung. Mereka nulis di Wattpad, mereka nulis di Vizo kayak gitu kan, dan mereka sebenarnya enggan untuk menyampaikan karya mereka di kelas ketika dalam pembelajaran. Tapi ketika waktu pembelajaran bahasa Indonesia itu udah selesai, ada beberapa anak yang kayak ujuk-ujuk datang ke saya kayak, Pak, saya ada nulis lah di Wattpad, mana? Kayak gitu kan. Sekali dilihat itu udah banyak banget viewer kayak gitu. Ternyata tulisannya bagus banget. Nah, itu yang kayak sebenarnya bisa Ibu Bapak guru gali gitu. Untuk tahapan-tahapan di dalam kepenulisan sebenarnya. Kalau hal-hal seperti ini temuan di dalam kelas itu pasti praktiknya udah baik. Oke, sebenarnya apa sih tahapan? Ya, tadi yang sebenarnya udah kita singgung sedikit tahapan penulisan itu dari Bapak Ibu guru sekalian yang sudah berpartisipasi untuk berinteraksi. Yang pertama adalah prapenulisan. Nah, tahap sebelum apa sih sebenarnya harus kita lakukan sebelum kita nulis, gitu ya. Kemudian kedua, prosesnya, dan yang terakhir tentunya adalah pasca penulisan. Setelah nulis, apa nih harus kita lakukan? Baik, kita akan bahas bersama dari prapenulisan. Dari prapenulisan tadi sebenarnya adalah masalah, kebanyakan masalah adalah untuk penentuan tema, ya, untuk penentuan tema. Nah,
tema ini nih, kayak seperti yang ada di kolom chat, ada beberapa hal yang bisa ditampilkan. Misalnya nih, mengamati keadaan sekitar, dari tema juga bisa memberikan contoh kalimat imaji dan emotif, gitu ya. Nah, itu juga bisa. Dan di tahap pra-penulisan yang bisa dilakukan itu adalah, supaya selesai, buat kerangka karangan supaya bisa dikembangkan. Oke. Nah, di dalam tahap proses penulisan, setelah kita menentukan tema, kita buat nih kerangka karangan. Kayak gitu. Kita buat kerangkanya. Enggak juga kan, kalau misalnya rumah dibangun, tiba-tiba udah di semen aja, udah di tembok, tiba-tiba atapnya tanpa ada yang kerangka. Ada kerangkanya dulu. Setelah kerangka, barulah kita masuk ke tahap proses penulisan. Di tahap proses penulisan ini, ada 3 pokok yang harus unsurnya itu wajib, kudu, harus gitu ya, ada di dalam proses penulisan ini. Yang pertama, tadi sudah dibahas juga, konflik batin. Oke. Mungkin tadi secara umum, secara general adalah konflik. Tetapi nanti Bapak Ibu guru sekalian yang akan kita bahas adalah konflik batin. Bagaimana seorang penulis pemula, orang yang bekerja sebagai penulis, ternyata juga bisa memiliki kekuatan seperti Tuhan. Mengapa saya katakan penulis itu memiliki kekuatan seperti Tuhan? Karena dia mampu mengatur kehidupan yang ada di dalam tulisan. Dia bisa menghidupkan orang, bahkan dia bisa membunuh dengan kejam. Kayak gitu ya. Luar biasa sekali pekerjaan menulis. Nah, disitulah akan ditiupkan konflik batin, masalah-masalah psikologis yang ada sebenarnya. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, jenis paragraf. Ini teknik dasar yang akan kita pelajari bersama. Kenapa anak itu tidak dapat menulis dengan baik? Karena dia nggak tahu sebenarnya ini tulisan bentuknya apa, jenis paragrafnya seperti apa, gitu. Dan yang terakhir adalah teknik dialog di dalam proses penulisan. Kita akan mencoba nanti menuliskan teknik dialog. Setelah di pasca penulisan, tentu nih banyak nih kaidah kepenulisan yang keliru misalnya. Kita bisa, ini adalah beberapa kaidah kebahasaan yang sering dijumpai keliru ketika di dalam menulis cerita, termasuk kayak baik fiksi maupun non fiksi, sebenarnya kelirunya cukup banyak nih. Yang pertama adalah kata baku, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah padanan kata. Yang ketiga adalah kapitalisasi, dan yang terakhir ada preposisi. Nah, tentunya pasca penyuntingan ini, pasca penulisan atau pada tahap penyuntingan ini sangat penting dilakukan untuk semakin menyempurnakan kegiatan kita di dalam. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, menulis cerita fiksi itu selain halu ya, butuh apa kira-kira? Selain imajinasi, selain halu kayak gitu. Butuh apa ya kira-kira Bapak Ibu? Untuk posisi kita sebagai penulis realita, kejutan, butuh keterbiasaan, kelogisan cerita. Ini kita udah ngomongin teknis nih, kayak gitu ya. Peka terhadap sekitar, latihan kayak gimana? Akhirnya yang nggak klise. Nah, itu kayak udah jenis alur tuh, kayak gitu. Ada alur tertutup, ada alur terbuka. Nanti kita akan sharing bersama biar kayak ternyata nggak ketebak nih ini nih ujung ceritanya kayak gitu. Dan kesiapan bahan cerita, waktu keberanian untuk menulis. Nah, ternyata Bapak Ibu guru sekalian, ketika kita untuk mengajarkan ke siswa supaya ini berhasil tulisannya dalam waktu yang sudah ditentukan dengan alokasi waktu yang Bapak Ibu guru pertimbangkan, mulai cerita fiksi itu butuh satu hal yang mencakup semua hal yang sebenarnya Bapak Ibu guru tadi bicarakan. Hal itu adalah butuh formula. Jadi kita meramu sebenarnya. Apa nih formula yang pas? Formula yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu, teknik sederhana yang dapat diterapkan di dalam kelas itu adalah terbang dulu ya kan Superman-nya. Formulanya adalah pahlawan super. Saya ulangi kembali lagi, formulanya adalah pahlawan super. Gimana sih formula pahlawan super ini bisa mengatasi kesulitan siswa di dalam menulis cerita fiksi? Nah, dari pahlawan super ini akan kita jabarkan menjadi 5 kegiatan. Yang pertama, pahami tokoh. Tokoh apa nih sebenarnya sedang dibuat. Yang kedua, lakukan halu. Imajinasi abjas bebas-bebasnya. Ayo ini ruang untuk halu. Silahkan berhalu ria sekarang. Kayak gitu. Ciptakan ruang halu yang sebesar-besarnya kepada siswa di dalam kelas. Mau di luar kelas, ajak mereka untuk keluar pun silahkan. Yang ketiga,
waktunya narasi. Disinilah saatnya anak-anak itu mengembangkan ceritanya, melakukan teknik-teknik dasar di dalam. Yang keempat, susun dialognya dan juga struktur ceritanya. Dan yang terakhir, pernya adalah perbaiki yang keliru. Jadi dengan formula ini, saya yakin dan percaya bahwasanya menulis cerita fiksi itu mudah. Bapak Ibu guru akan sangat dapat menyampaikannya di dalam kelas sehingga menciptakan pembelajaran tentunya menyenangkan dan enak banget buat disampaikan kepada siswa. Oke, baik. Ya, saya akan mengajak kembali untuk Bapak Ibu guru 2 orang untuk yang berinteraksi bersama saya. Oke ya. Sekarang saya akan memosisikan Bapak Ibu guru sekalian sebagai anak-anak, sebagai para siswa. Oke, kita akan bermain peran. Mulai ini kita akan mencoba tahapan yang pertama, yaitu adalah memahami tokoh. Bagaimana caranya supaya anak itu mendapatkan ide dari saat menulis cerita. Kayak gitu. Dengan formula pahlawan superhero. Bapak Ibu guru sekalian, kira-kira mereka itu siapa ya? Siapa sih anak-anak yang kayaknya segala usia tuh suka banget sama superhero gitu ya? Oke. Ada Bapak Ibu guru sekalian yang mau berinteraksi dengan saya untuk di sini. Nah, jadi Bapak Ibu guru boleh pilih satu di antara superhero yang diketahui dari 9 yang ada di depan layar. Pilih satu superhero. Beritahu atau kasih tahu alasannya mengapa memilih superhero. Dan kaitkan apa kekuatan superhero yang ada di hadapan ibu-ibu dengan sebenarnya kekuatan yang ada di dalam diri Bapak Ibu guru sekali. Oke, karakter apa nih yang kira-kira sama dengan karakter yang ada di dalam diri Bapak Ibu guru sekalian? Oke, yuk silakan Bapak Ibu guru sekalian. Ya silakan. Kita akan bermain peran. Ini sekarang Bapak Ibu guru sekalian untuk menjadi anak-anak. Halo anak-anak sekalian. Ada yang tahu nggak ini kira-kira superhero apa ya yang ada di hadapan kalian? Oke, boleh ada yang ingin berpendapat untuk mengacungkan tangannya, untuk raise hand di sini. Superhero mana ya yang jadi favorit? Oke, ini ada Justina. Oke, nah Justina. Iya, Oke. Superhero mana nih yang paling disukai? saya suka Thor. Karena Thor itu punya kekuatan di palunya ya. Namanya palunya itu kalau nggak salah Mjolnir. Kemudian Thor itu kekuatannya, palunya itu dia salah satu dewa ya. Dewa petir, dan dia bergabung di Avenger. Nah, nonton banget ya. Iya, saya penggemarnya. Jadi yang saya sukain tuh Thor ini, dia ini termasuk pahlawan yang santai ya. Santai banget bawaannya, tapi ternyata dia menyimpan kekuatan pikirnya itu di palunya tersebut. Dia bisa terbang dengan palunya, kemudian dia bisa mengendalikan cuaca dengan palunya. Seperti mungkin saya mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kita nggak akan pernah tahu kalau mungkin kita punya kekuatan lain gitu. Seperti Thor kan ya, santai banget, nggak kelihatan seperti pahlawan, tetapi ternyata dia bergabung dalam Avenger karena dia punya kekuatan. Tapi masing-masing dalam diri kita punya kekuatan masing-masing seperti Thor. Oke. Baik, oke. Terima kasih Naisa. Saya sempat terkesima loh. Oke, kayak low profile sekali ya berarti ya Thor ini ya, kayak santai, santuy kayak gitu. Tapi ternyata punya power yang sangat luar biasa. Nah, tadi ya ada Justina sama Rosita ya, kayak gitu ya. Nah, tahap selanjutnya adalah setelah nih Bapak Ibu guru sekalian kayak gitu kan bisa memunculkan ide ini kayak gitu kan, ternyata ide itu bisa dimunculkan lewat kayak karakter-karakter yang emang sudah ada seperti superhero. Ini kan dari anak kecil sama sampai orang dewasa suka banget sama karakter ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat pahlawan super versi kita sendiri. Jadi apa nih
kekuatan super yang dimiliki. Misalnya Thor tadi bisa ngeluarin petir, misalnya Spider-Man bisa mengeluarkan jaring laba-laba gitu ya. Dan apa nih kelemahannya? Kayak gitu. Lalu nanti berikan apa sih sebenarnya nama karakter atau pahlawan supernya ini? Oke, Bapak Ibu guru sekalian, saya minta moderator untuk memberikan link kepada Bu Justina dan ini Bu Rosita untuk bersama-sama untuk menggambar. Jadi kayak tugasnya adalah gambarlah sebuah pahlawan super versi yang sederhana aja kayak gitu. Dan catatannya nggak boleh bentuknya manusia, boleh hewan, tumbuhan, benda, dan yang lainnya. Tidak boleh bentukannya manusia kayak gitu. Nah, hal ini bagus untuk memantik siswa, bahkan kayak contoh sederhananya adalah misalnya superhero-nya adalah tomat gitu ya. Kekuatan supernya ngeluarin lava. Kelemahannya dia takut banget sama ulat kayak gitu karena takut dimakan kayak gitu. Nah, nama karakternya adalah Tomaret misalnya kayak gitu. Oke? Nah, saya akan tampilkan Bapak buat Ibu yang diajak buat untuk berinteraksi, kita akan bersama-sama kayak gitu untuk menggambar pahlawan supernya. Oke, ini dia sudah kelihatan ya. Nah, boleh untuk Ibu Rati untuk menggambar di Salindia pertama, Justina boleh menggambar untuk di Salindia kedua. Di Salindia kedua. Oke, boleh digambar sekarang. Boleh gunakan pennya. Oke, yang sederhana aja. Nah, oke, di sini Ibu Rati ya udah mulai menggambar. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu guru sekalian. Boleh saya kasih waktunya 2 menit sampai 14:55. Oke. Yang sederhana saja. Sembari menunggu, nah Bapak Ibu guru sekalian, ketika kita ingin memantik ide, kita bisa menggunakan media seperti ini. Artinya apa? Bahwa kegiatan pembelajaran menulis kita ternyata tidak hanya kayak sekadar menyimak atau membaca cerita, ternyata kita juga bisa menyalurkan lewat seni, khususnya adalah menggambar. Gitu. Kenapa? Karena khususnya anak-anak, misalnya di SD kayak gitu, mereka masih di tahapan kognitif operasional konkret. Pada artinya mereka nggak bisa ngebayangin sesuatu secara abstrak. Jadi kayak bisa dihadirkan dengan gambar. Jadi gambar inilah media pemantik sebenarnya untuk siswa itu bisa menciptakan tokoh. Jadi mereka di sini udah kayak belajar buat berimajinasi kayak gitu untuk menciptakan karakter atau tokoh kartunnya sendiri. Khususnya kayak superhero. Nah, oke. Sini kayak lucu banget ya. Kekuatan supernya tuh, tangannya widih gede. Itu ekor. Ini kayak laba-laba gitu ya. Jaringnya. Oke. Jadi ini misalnya kayak di dalam kelas, Bapak Ibu bisa kayak minta anak untuk diberikan kertas satu persatu kayak gitu. Sama membawa media gambar biar mereka bisa buat. Nah, itu bersama. Oke, mengendalikan. Oke, bisa meminta anak-anak membuat pahlawan super ini, minta anak lah untuk kayak menamai karakter pahlawan super yang sedang dibuatnya, kekuatan super, atau dan juga kayak disertai dengan kelemahan. Jadi kayak ini bisa dijadikan ide sebenarnya untuk membuat tokoh fiksi yang ada di dalam suatu cerita. Oke, di sini mudah meleleh di suhu panas. Oke, nama karakternya apa nih? Baik. Oke, arogan kelemahannya. Iron Spider. Wow. Oke, glassy. Wow. Oke, nggak usah penuh juga nggak apa-apa. Boleh. Oke. Sekarang kita akan minta ya secara langsung buat yang pertama dulu. Ibu Ratih untuk menceritakan terlebih dahulu pahlawan super yang sedang dibuat. Boleh ceritakan Ibu alasannya kenapa nih? Ada apa dengan kekuatan supernya, kelemahannya, sama perkenalkan nama karakter pahlawan supernya ini siapa? Boleh Ibu, silakan. Kebetulan di sebelah ini kan ada botol susu anak yang bentuknya semacam kayak oval gitu dan gelas. Okay. Jadi karakternya glassy karena di situ mengandung air ya. Saya pakai mengendalikan air. Cuman kelemahannya ini kalau di
di logika-logikakan ya itu air ya lawannya panas itu aja. Jadi saya ambil mudahnya, kelemahannya mudah meleleh di suhu panas. Jadi dia harus berada di tempat-tempat yang mungkin daerah hujan atau kutub atau di hutan-hutan seperti itu. Mungkin dia akan lebih kuat jika di area-area yang seperti itu, di kawasan yang seperti itu gitu. Wah, oke. Menarik, karakternya luar biasa. Terima kasih, Bu. Wah, keren-keren Bu Rati. Oke. Terima kasih Bu Rati atas ceritanya. Iya, sama-sama. Oke. Kita kayak dapat tadi itu, oh ternyata dia hidupnya di seperti ini ya, karakternya seperti ini ya, kayak gitu namanya. Bahkan terinspirasi sederhana banget dari botol air minum gitu ya. Oke, terima kasih Bu Rati. Selanjutnya, Bu Justina boleh untuk memperkenalkan Iron Spider. Wow. Iya, karena saya penggemar Avenger, masih topik dengan Avenger, jadi saya menggabungkan Spider-Man dan Iron Man ya, karena Spider-Man ini kan masuk yang dibantu oleh Iron Man gitu, jadi saya gabungkan dua tokoh tersebut, jadi kekuatannya ini dia punya jaring-jaring laba-laba, tetapi dia juga punya tangannya si Iron Man yang ada logo apa ya bulatnya ya. Terus di tengah itu saya buat bulat juga, karena Iron Man itu kan ada di dadanya perisai bulat itu ya. Itu yang menandakan hidupnya dia, kurang lebih seperti itu. Terus kalau kelemahannya ini saya buatnya arogan, karena kadang pahlawan itu sudah merasa jago ya, sudah bisa serba semua, tetapi karena sikapnya juga tidak diikuti. Kalau Iron Man ini kan emosi ya, marah, karena terlihat terlibat konflik dengan Captain America. Tadinya saya mau menggabungkan dengan Hulk juga, tapi susah gambarnya. Nggak apa-apa, karena waktunya singkat, sederhana. Yang penting ceritanya menarik loh itu. Iyalah, lebih begitu. Oke. Terima kasih Bu Justina sama Ibu Rati udah berinteraksi. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu guru sekalian, ternyata kayak dengan kegiatan sederhana seperti ini, semuanya itu kita kayak bisa berhaluria bersama sebenarnya di dalam kelas kayak gitu. Guru-guru bisa juga mencontohkan, akhirnya ada sebuah pemahaman bersama bahwa ketika seseorang sedang menciptakan karakter atau tokoh, ternyata dari kekuatan super, dari kelemahan, kayak ada sifat-sifat yang sudah ditiupkan kayak gitu. Ternyata kayak udah mulai muncul masalah juga, ternyata yang di sana udah dipicu kayak gitu. Bahkan namanya aja seru. Nah, seperti itu. Nah, buat Bu Justina sama Bu Rati kayak gitu ya. Selamat, Anda berdua dapat kesempatan kembali untuk mengikuti sesi MBMTA di pekan berikutnya gratis karena telah berinteraksi di sesi Pahlawan Superku. Oke, nanti bakal dihubungi panitia ya untuk Bu Rati sama Bu Justina. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Nah, kita akan lanjutkan kembali sebenarnya kayak kegiatan seperti itu, hal apa yang sebenarnya bisa kita tampilkan kembali kayak gitu. Kita perkuat kembali di dalam kelas. Dari kegiatan tadi, Bapak Ibu guru sekalian, bahwa ternyata ketika presentasi itu anak-anak sudah melakukan halu. Kita udah melakukan tahapan kedua. Nah, tips yang bisa dibagikan Bapak Ibu guru sekalian adalah, jadi ketika di dalam kelas, ketika sudah menyelesaikan gambar, kita bisa anak itu untuk memajang hasil gambar pahlawan supernya itu di sekeliling kelas. Jadi kalau misalnya ruang kelas itu bentuknya persegi 4, jadi kayak satu kelas itu jadi seperti pameran, seperti galeri. Jadi semua siswa bertanggung jawab atas karyanya, berdiri di tempatnya. Nah, jadi ketika itu gunakanlah metode gallery walk. Artinya bahwa setiap anak yang berdiri di situ, siswa-siswa yang lain itu bisa mengikuti, bisa melihat kayak gitu. Wah, keren ya. Karena dengan kegiatan seperti itu, anak-anak itu bisa mendapatkan inspirasi lain kayak gitu. Oh, pahlawan super aku pasti lebih keren sih. Oh, pahlawan superku aku kayaknya bikin juga kelemahan atau kekuatan yang kayaknya lebih kece daripada ini kayak gitu. Nah, minta tiap siswa ini bergantian bercerita dan yang lainnya itu dapat menyimak serta merespon, bisa ngajukan pertanyaan. Kok kayak gini, kayak gitu kan. Jadi kayak akan heboh tuh satu kelas kayak gitu dengan semua karakter yang ada. Akan sangat beragam. Itu kayak luar biasa kekuatan halunya di dalam kelas. Nah, gali terus imajinasi mereka dan berikan umpan balik yang membangun. Kayak gitu. Kasih aja respon dengan baik, pujilah mereka ketika mereka bagus untuk mewujudkan karakter. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu guru sekalian. Nah, dari rangkaian
kegiatan atau simulasi yang baru kita selenggarakan, Bapak Ibu, adakah hal baru, menarik, atau yang penting yang Bapak Ibu guru sekalian dapatkan dari simulasi yang tadi? Boleh Bapak Ibu guru sekalian berbagi di kolom chat. Saya berikan waktu 1 menit untuk merespon dari pertanyaan ini, dari simulasi yang tadi barusan kita lakukan. Ada nggak hal baru, menarik, atau yang penting yang menjadi penguatan Bapak Ibu guru untuk menerapkan pembelajaran cerita fiksi di dalam kelas? Ibu Maulida dapat metode baru yang menarik. Syukur. Nanti kayak bisa dikembangkan lagi biar bisa makin semangat juga siswanya kayak di dalam kelas. Saya panen inspirasi. Waduh. Musim panen nih Bu ya. Musim panen ini ya. Semua benda di sekitar ternyata bisa menjadi tokoh asal kita bisa halu. Iya. Kayak makasih juga Bu Ratih ya tadi ya inspirasinya ya. Ternyata memvisualkan tokoh imajinasi menjadi salah satu pemantik yang sangat menarik untuk siswa. Iya, kayak gitu. Bisa dengan segala hal ya, kayak gitu. Benda, apa segala macam. Kita boleh tuh kayak catatannya, uji aja siswa kayak gitu. Nggak boleh manusia ya, kayak gitu. Mereka kayak oh ternyata benda ini bisa jadi superhero gitu ya. Lalu menggunakan gambar, memotivasi siswa dapat ide yang menarik, menggambar tokoh utama, dapat formula pahlawan super. Wih, dapat cara menggali ide nih, galeri work, pernah terpikir, menemukan ide. Nah, semoga kayak bisa diterapkan, semoga bisa membantu. Waduh, kayak luar biasa sekali respon Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Kita lanjut ya untuk yang berikutnya. Kita udah sampai tahap la. Oke, lakukan halu. Kita udah berhalu-halu dengan tokoh sendiri yang kita ciptakan. Tahap selanjutnya di dalam kelas yang bisa kita lakukan adalah tahap selanjutnya. Oke, bersiap Bapak Ibu guru sekalian? Tidak kalah menarik. Oke, saya akan menampilkan 2 paragraf. Bapak Ibu guru sekalian, tugasnya adalah temukan perbedaan dari 2 paragraf tersebut. Perbedaan yang mencolok, gitu ya. Kira-kira apa? Nah, paragraf pertama ini, paragraf kedua ini. Saya mohon bantuannya Bapak Ibu guru, ada yang bisa jadi sukarelawan untuk membaca lantang paragraf pertama, boleh? Ada yang ingin membaca lantang paragraf pertama dengan ekspresi kayak guru bahasa Indonesia. Saya bisa. Wah, makasih Ibu. Boleh Ibu. Demi mengisi perutnya, bujang kubu berburu kelinci liar dan mendapat seekor. Dibakarnya tangkapannya itu, lalu disantap dengan lahap sebab pisang sale miliknya sudah ludes diberikan kepada kecil. Baru saja ia mematikan api, hujan mengguyur. Sementara itu, ia harus menunggu hujan reda karena jubah miliknya telah diberikan kepada seorang ibu yang anaknya sedang sakit. Meskipun demikian, tak ada sedikit pun penyesalan dalam dirinya. Bahkan ia bersyukur bisa membantu. Wah. Sudah pas? Oke, terima kasih Bu Yulita. Enak banget suaranya. Ibu Mariana. Iya, terima kasih Bu. Oke. Selanjutnya, adakah yang ingin membacakan lagi? Oke, silakan Bu Yulita. Hujan pun reda dan sinar mulai memancar. Bujang kubu melanjutkan pengembaraannya ke lembah ketiga, Lembah Kapuas. Lembah itu kerap menyeruakan bau bangkai dan dikelilingi sungai penuh buaya, serta bukit yang tinggi. Hanya ada satu jembatan menuju lembah itu, yaitu jembatan gantung tanpa pengaman di kedua sisinya. Dari kejauhan, dilihatnya seorang perempuan paruh baya berdiam diri di ujung jembatan dan tak menyeberang. Bujang kubu mendekat. Dilihatnya perempuan paruh baya itu dengan kondisi kelopak mata tertutup dan menggunakan tongkat lapuk. Oke, terima kasih Bu Yulita. Meneduhkan banget suaranya. Aduh, ini kayak kalau nyanyi lagu Melayu ini enak. Oke, terima kasih ya Ibu atas Ibu Mariana sama Ibu Yulita, makasih banget atas respon. Oke, nah Bapak Ibu guru sekalian, tadi rekan kita sudah membacakan 2 paragraf cerita yang ada di hadapan kita. Nah, kira-kira nih apa ya perbedaan mencolok dari kedua paragraf tersebut? Oke, boleh
Bapak Ibu guru sekalian, komentar saja di kolom chat. Kira-kira ada nggak yang bisa menemukan? Adakah yang bisa menemukan? Kita berbagi bersama. Ini tahap penting nih selanjutnya nih. Tadi kita sudah sampai tahap la, kayak gitu ya. Tahap la. Sekarang ini udah mau muncul ke one, kayak gitu. Waktunya narasi, gitu ya. Di sini ada dari Bu Kamsiatun, katanya yang bedanya itu adalah pesan moral. Ini dari Bu Kristi. Paragraf kedua itu lebih ke deskripsi. Paragraf pertama itu sifatnya naratif, baik. Pertama mungkin ke konflik, yang kedua itu lebih dominan deskripsi latar. Akan ada kesamaan di sini. Ada pembahasan tentang deskripsi gitu ya. Kedua lebih menggambarkan situasi sekitar. Nah, baik. Waduh, ini pantesan aja nih. Kayak semangat banget hari ini. Kok saya punya guru bahasa Indonesia kayak Bapak Ibu guru sekalian nih kayak luar biasa sih. Kayak paham banget, udah analisis wacananya tuh udah keren banget. Oke, nah sebenarnya apa yang sebenarnya ingin saya tampilkan Bapak Ibu guru sekalian, bahwa kita sedang hendak mempelajari bahwa di tahap waktunya narasi, kita akan mencoba untuk mengembangkan ceritanya. Ketika kita ingin mengembangkan cerita, kita harus tahu sebenarnya kita sedang menulis apa, paragraf jenis apa yang sedang kita bahas. Nah, maka dari itu, yang sedang ingin dibahas adalah jenis paragraf. Jadi, yang tadi itu, 2 paragraf tersebut, ternyata jenis paragrafnya itu berbeda. Kayak gitu ya. Tadi kayak Bu Kristi juga sudah menjawab dengan baik. Gitu. Kemudian diperkuat kembali dengan jawaban rekan-rekan guru lain, kayak gitu ya, untuk jenis paragraf ini. Ternyata Bapak Ibu guru sekalian, cerita fiksi itu formulanya ya, dasarnya kita cuma cukup tahu 2 jenis paragraf aja. Udah tahu 2 jenis paragraf ini, udah kelar urusan. Kayak anak-anak tuh yang kayak, apa sih Pak nulis cerita fiksi kecil gitu, yang kayak bisa sesombong itu kayak gitu, bisa sejumawa itu gitu. Oke, jadi mau apapun jenis karya fiksi gitu ya, mau apapun, pasti 2 paragraf inilah yang digunakan. Ya, itu yang pertama adalah paragraf narasi. Kenapa paragraf narasi? Karena di dalamnya ya pasti terdapat tokoh cerita. Ada 4 nih ciri-cirinya. Ada unsur tindakannya, setting atau waktu, dan Bapak Ibu guru sekalian, yang menjadi fokus dari ciri paragraf narasi itu adalah di poin keempat, adanya urutan waktu atau kronologi. Jadi paragraf ini akan ditandai dengan keterangan waktu. Keterangan waktu tidak hanya sebatas pagi, siang, sore. Kemarin, baru saja, sementara, kayak gitu. Mengapa? Karena ini adalah dasar orang menulis cerita. Dia harus mampu melakukan urutan waktu. Mengapa ada unsur intrinsik alur? Karena adanya paragraf narasi. Coba deh, Bapak Ibu guru sekalian, kalau misalnya minta anak untuk bercerita, gitu ya. Kamu tadi pagi kamu ngapain? Tadi pagi tuh Pak, tadi pagi tuh Bu. Tadi berarti udah menunjukkan keterangan waktu. Kayak gitu. Saya habis mandi, lalu tuh saya setelah mandi sarapan disuruh mama, ada kata lalu di sana. Jadi akan berlanjut. Itu yang nama narasi. Oke, coba kita buktikan ya Bapak Ibu guru sekalian. Kita kembali lagi ke Salindia sebelumnya. Dapatkah Bapak Ibu guru sekalian menemukan keterangan waktu di paragraf pertama? Jika memang menemukan, boleh di kolom chat kira-kira keterangan waktu apa saja yang Bapak Ibu temukan. Keterangan waktunya. Oke. Kita analisis bersama. Benar nggak sih ciri-ciri narasi ini? Keterangan waktu yang paling kuat baru saja. Benar. Lalu sementara itu, nah baru saja sementara itu, bahkan kan. Nah jadi dia akan berlanjut terus. Seperti itu. Ada konjungsi keterangan waktu. Oke, baik ya Bapak Ibu guru sekalian. Oke, udah kita bisa menganalisis bersama. Kelar deh nih urusan narasi. Nah, meskipun demikian, kayak gitu ya, kayak sebenarnya kayak konjungsi perlawanan, meskipun demikian, kayak gitu.
dan lain sebagainya. Oke, misalnya kayak Bapak Ibu guru sekalian, kalau misalnya ingin mengajarkan paragraf narasi ini, saran saya adalah Bapak Ibu guru sekalian bisa buatkan tabel. Konjungsi waktu atau kata hubung waktu apa saja yang bisa dipakai setelah itu, misalnya kemudian, lalu, ketika, kayak gitu kan. Jadi kayak Bapak Ibu guru sekalian perbanyak bantuan itu pada siswa biar mereka bisa menulis narasi dengan mudah, bisa melanjutkan terus tulisannya. Oke, lanjut. Di paragraf kedua, nah, paragraf kedua ini, apa ya? Di paragraf kedua ini, setelah paragraf narasi, nah tadi bilang, oh kayak paragraf kedua lebih penggambaran situasi, lebih penggambaran tempat, kayak gitu. Itulah namanya paragraf deskripsi. Oke. Nah, kenapa disebut paragraf deskripsi? Kita itu sedang merincikan, kita sedang memvisualisasikan, kita sedang ingin melihat sesuatu itu lebih nyata. Jika misalnya lukisan kita bisa lihat gambarnya seperti apa, maka di tulisan kita harus merincikan ciri-ciri objek hal yang sedang kita pandang. Nah, kalau misalnya tadi di paragraf kedua, dia akan lebih mendeskripsikan suasana. Itu kenapa di paragraf di novel-novel itu, di cerita-cerita, bisa bikin pembacanya nangis. Karena seorang penulis, dia mampu meniupkan situasi, emosi yang ada dengan mendeskripsikan. Oke. Nah, inilah kayak kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mendeskripsikan suasana tergambar ke dalam tulisan. Nah, makanya di sana banyak kata sifat kayak gitu. Pendengar dan sama pembaca itu seolah-olah merasakan yang ada di sana. Ada kesan indera yang di sana. Apa yang bisa dirasa, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa didengar, apa yang bisa dicium, kayak gitu. Semuanya ada di dalam sana. Itu namanya paragraf deskripsi. Oke, kita buktikan Bapak Ibu guru sekalian. Kita akan kembali ke salin dia berikut sebelumnya. Oke, benar nggak sih? Kayak gitu ya. Benar nggak sih itu merupakan paragraf deskripsi? Nah, boleh Bapak Ibu guru sekalian, kira-kira pada kalimat mana, kata mana, atau frasa mana yang menunjukkan, oh ini ada kata sifat nih, deskripsi nih, gitu. Wah, ini menggambarkan ciri-ciri fisik nih, gitu ya. Oh, ini ada suasananya, gitu. Nah, adakah Bapak Ibu guru sekalian menemukan? Ada tidak ya? Bolehkah berbagi di kolom chat? Baik. Saya menerima bau bangkai gitu ya. Ini hutannya kayak orang tuh membayangkan, wah, ini hutannya parah sih. Ini pasti banyak hewan buas nih yang makan hewan lain, ini bau bangkai. Bukit yang tinggi kata sifat lagi ya. Kayak gitu ya. Berdiam diri, hujan pun dan sinar matahari mulai memancar. Sesuatunya bisa dilihat, wah, mulai cerah nih hari gitu ya. Bukit yang tinggi, kalimat terakhir, sinar mulai memancar. Lembah itu kerap menyuarakan bau bangkai, jembatan gantung gitu ya, kelopak mata, sungai penuh buaya. Perempuan Parubaya. Wah, Parubaya ini pasti perempuan udah nenek-nenek nih, tua nih gitu ya. Nah, jadi kayak tengkorak lapuk, wah, aduh. Oke, ini percaya deh nih. After kelas ini nih, semua siswa bisa nulis. Dijamin. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Nah, cara sederhananya Bapak Ibu guru tidak perlu, kalau misalnya di kelas besar mungkin Bapak Ibu guru sekalian bisa menampilkan paragraf yang panjang seperti itu. Tapi Bapak Ibu guru sekalian bisa pantik anak-anak dengan hal sederhana. Lakukan aja pemodelan sederhana. Ambil misalnya satu barang di depan kelas kayak gitu, anak-anak tahu nggak ini benda apa? Boleh nggak kasih tahu ibu ciri-cirinya gitu? Oh ini gelas kayak gitu. Dalamnya ada airnya sedikit, misalnya kayak bentuknya bundar, warnanya biru, ada 2 tangkainya. Itu adalah satu di antara contoh untuk mendeskripsikan, karena kita sudah menyebutkan ciri-cirinya kayak gitu. Nah itulah dia. Jadi emang di dalam sebuah karya sastra kayak gitu, mau apapun karya sastranya itu ya 2 paragraf ini yang digunakan. Oke ya, Bapak Ibu guru sekalian. Wah, ini udah pada hebat banget. Oke, kita akan lanjutkan.
Nah, udah tahu nih anak-anak paragraf, jenis paragrafnya. Habis udah tahu jenis paragrafnya kayak gitu kan. Nah, kita akan kaji bersama karena ini udah tahap 1, waktunya narasi. Kita perlu tadi anak-anak udah tahu tokoh. Mereka udah tahu jenis paragrafnya. Mari kita buat masalahnya. Mereka udah punya kelemahan, kelebihan tokohnya, udah tahu karakternya. Kita buat masalah. Oke. Nah, masalah yang dibahas itu adalah tentang konflik batin. Nah, jadi konflik batin ini adalah erat kaitannya dengan kejiwaan seseorang atau kejiwaan tokoh yang sedang diciptakan oleh seorang penulis. Nah, konflik batin ini terjadi dalam hati atau jiwa seorang tokoh cerita. Nah, di konflik batin ini juga merupakan unsur esensial atau hakikat dalam mengembangkan alur cerita. Mau cerita yang berkembang harus ada masalah. Kayak gitu. Memang harus masalah yang berkaitan apa dengan hal yang dilakukan oleh seorang tokoh berkaitan dengan psikologis, berkaitan dengan kejiwaan seseorang, kayak gitu. Misalnya tokohnya ini pahlawannya agak gila gitu, atau bisa aja pahlawannya ini ternyata pikun. Misalnya kita kayak film tahu kok misalnya film SpongeBob ada ada Barney Cowboy kayak gitu kan. Nah, sama sahabatnya itu dia pahlawan yang udah tua terus dia pikun kayak gitu. Ada masalah kejiwaan ternyata. Misalnya kayak tidak percaya dirinya seorang pahlawan sehingga menyebabkan kekuatannya itu tidak muncul. Nah, konflik batin inilah yang harus ada di dalam setiap karang. Oke, kita buktikan lagi. Kita akan kembali ya, Bapak Ibu guru sekalian, ke salindia paragraf tadi. Kira-kira Bapak Ibu, apakah ada masalah yang sedang terjadi atau faktor kejiwaan atau psikologis atau sifat apa yang sebenarnya ditampilkan di paragraf pertama? Adakah masalah? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Boleh interaksi di kolom chat? Legowo. Legowo itu ikhlas ya. Kayak dermawan. Ya, iya benar, ikhlas. Oke, apa lagi? Oh, siap dibagikan. Ya, dibagikan PPT-nya, siap. Ikhlas. Oke. Ada karakter kejiwaan seperti ini. Oh, ada rasa bersalah nih. Kayak gitu kan? Ya, senang membantu. Gak tega nih, gitu kan? Ngelihat, oh ini anak sama ibunya kasihan ya. Ya udah aku kasih aja. Coba ini buat ibunya. Ada pertentangan batin. Kalau aku nggak bantu, orang ini akan kayak gini. Kalau aku bantu, nanti aku akan seperti ini. Ada masalah yang sedang berkecamuk di dalam hati. Kayak gitu. Rela berkorban. Benar. Kayak gitu. Kemudian di paragraf kedua. Adakah kembali konflik batin yang sedang dirasakan oleh seorang tokoh? Atau kira-kira tempatkan deh posisi Bapak Ibu guru sekalian sebagai tokoh yang ada di sana. Apa yang sedang dirasakan? Masalah apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ketakutan. Wah, keluar dari tempat Bu Maulidi. Terima kasih Bu atas responnya. Khawatir. Seorang di hutan bingung. Ya, kayak ini hutan kok luas banget gitu ya. Ketakutan. Mencekam. Wah, ini kayak dirasakan. Nah, jadi kayak dideskripsikan lagi sama situasi, sama latar yang ada di sana, tempat, waktu, suasananya, gitu ya. Nah, itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, kok misalnya di kelas kecil bisa misalnya bertanya, berikan mereka driving question atau pertanyaan yang menuntut mereka untuk merasakan masalah. Misalnya kamu punya teman, mainan kamu direbut, kayak gitu kan. Apa yang kamu rasakan? Tanyakan lagi, kenapa kamu merasa sangat sakit hati? Mengapa mainan itu sangat berharga? Jadi hal-hal itulah yang kayak bisa kita pacu untuk memunculkan masalah-masalah yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Karena yang namanya menulis karya sastra, menulis cerita fiksi itu sifatnya adalah mimetik.
Semua kehidupan yang ada di dunia nyata itu adalah cerminan kehidupan yang bisa kita tiru, kita masukkan ke dalam cerita. Kayak gitu. Nah, itu luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Nah, sebelum ini lebih jauh, maka tips yang dapat saya berikan berkaitan dengan di sesi yang ini adalah lakukan pemodelan tulisan yang relevan dengan level siswa. Jadi kayak paragraf yang tadi ya Bapak Ibu guru sekalian, itu Bapak Ibu guru bisa kutip dari sebuah buku atau Bapak Ibu guru tulis sendiri sesuai dengan levelnya. Ya SD tulisan yang sederhana-sederhana dengan bahasa yang tidak usah terlalu arkais kayak gitu ya. Kemudian beri waktu atau jeda siswa untuk merasakan emosi. Tuntun mereka dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa nih emosi yang sedang kamu rasakan? Kayak gitu. Tuntun dan pacu siswa untuk menajamkan panca indera. Bisa ajak anak-anak di dalam kelas, yuk anak-anak sekarang keluar kelas, sekarang pejamkan matanya bersama-sama. Kayak gitu. Buat sebuah situasi. Bayangkan kalian sekarang sedang kayak gitu. Mainkan situasi sama emosinya. Untuk memantik tadi. Kayak gitu. Kita mencoba masuk ke pembelajaran mindfulness learning. Gitu. Siswa kreatif. Mereka punya proses dan waktu berpikir untuk menuliskan. Lalu, tampilkan tulisan dan bahas bersama. Makanya tadi, Bapak Ibu sekalian, coba kita buktikan bersama ya. Ada nggak? Minta anak untuk klarifikasi, untuk analisis. Biar sama-sama kayak gitu. Sampai akhirnya cerita itu udah selesai dibahas. Baik. Oke, ya Bapak Ibu guru sekalian. Nah, saya minta Bapak Ibu guru sekalian karena udah paham banget nih. Boleh PR kecil 1 menit sebelum masuk ke sesi berikutnya, buat paragraf deskripsi versimu. Nggak usah panjang-panjang, 2 kalimat aja. Tapi pastikan ada emosi, ada masalah, sama ada imaji atau kesan indranya. Boleh sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa didengar, yang dicium. Tadi kan kayak ada penciuman, ada bau bangkai. Ada kayak penglihatan. Oh, matahari udah mulai cerah nih, udah mulai muncul. Gitu. Boleh ya Bapak Ibu? Boleh tuliskan sekarang di kolom komentar 2 paragraf saja. 2 paragraf, 1 paragraf, 2 kalimat saja. 2 kalimat saja. Nggak apa-apa, pendek-pendek saja. Yang penting memunculkan deskripsi, ada emosinya, ada imajinya. Oke. Mari kita berkreasi. Sebelum melakukan karangan besar, kita mulai dengan hal yang kecil-kecil. Oke. Ini udah pada ngetik nih. Udah pada typing nih tulisannya. Udah kayak di WA ya. Oke, ini dari Bu Yulita. Siang ini Rafa terlihat lesu. Matanya nanar melihat makanan di hadapan. Sayur lagi. Aku nggak suka kayak nanar tuh kayak. Waduh, kayak emoticon ini digambarnya nih kayak matanya kayak agak agak apa sih makanan ini? Aku tidak suka gitu ya. Menunjukkan ketidaksukaannya gitu ya. Wah, seru. Ada emosinya kayak gitu ya. Imajinya ada, dia lagi ngelihat gitu. Deskripsinya. Wah, makanan yang ada di hadapan. Mungkin deskripsinya akan bisa latih lebih tajam gitu. Misalnya makanan misalnya sayur yang bermacam warna kayak gitu, warna yang bisa ditampilkan atau bentuknya kayak gitu ya. Kok misalnya jadi nanti ketika anak misalnya menuliskan deskripsi, Bapak Ibu guru sekalian kayak bisa rincikan lagi. Yuk bikin yang lebih rinci yuk. Yuk bikin yang lebih rinci kayak gitu sampai kayak dapat pakem nih. Nih benar-benar dapat nih latarnya nih. Kemudian ini, gadis dengan rambut terurai. Wah, udah ada penggambaran fisik di sini. Dan sedikit acak-acakan tampak ragu untuk melanjutkan langkah. Kayaknya dia sedang ragu. Aku mau melanjutkan pacaran sama dia atau aku harus putus nih? Waduh, galau bersama tuh di dalam kelas tuh. Oke. Pecahan gelas meluluh lantahkan ruangan di pojok itu. Waduh. Naira merasakan gejolak hati yang entah mau kemana diluapkan. Ternyata dia lagi banting-banting gelasnya. Ini tipe-tipe orang yang emosi suka banting barang ini. Digambarkan ya, emosi dapat banget gitu. Ini dalam kegelapan malam, ku terus berjalan menuju sungai dekat masjid.
terlihat dua wanita cantik berpakaian seperti pakaian kerajaan berhadap-hadapan. Aku tidak tahu itu siapa. Rupanya kuntilanak. Ujung-ujungnya gitu ya. Seru-seru. Ih, seru banget ceritanya kayak gini. Ini mah jago halu semua nih orang yang ada di sini. Kekuatan halu emang perlu dilestarikan gitu ya. Hujan, wah, berselega perlahan-lahan. Oke, baik. Wah, ceritain kayak seru-seru banget. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian, responnya makin semangat nih ngajarnya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian atas responnya. Nah, sebelum kita melanjutkan kembali, pertanyaannya sama lagi. Kita akan refleksi bersama. Kira-kira hal baru, menarik, atau penting apa, penguatan apa yang Bapak Ibu guru dapatkan ketika melalui sesi ini, sesi 1. Waktunya narasi, karena tadi kita udah belajar jenis paragraf, teknik dasarnya. Oh, ternyata kita harus tahu nih paragraf dasarnya apa bersama-sama. Oke, boleh Bapak Ibu guru sekalian tuliskan refleksinya bersama, kita refleksi bersama apa yang sebenarnya. Wih, masih banyak yang semangat nulisin cerita. Fikri. Rasa cemas dengan bersekolah akibat makhluk tawan mencontek. Aduh, ini masalah di dalam kelas ditampilkan juga. Oke, boleh Bapak Ibu guru sekalian untuk hal baru apa atau menarik apa, penting apa yang dirasakan, boleh ditulis, mendeskripsikan apa? Hal baru menarik, mendeskripsikan narasi singkat, mendeskripsikan hal baru menarik, mendeskripsikan narasi singkatnya. Membuat paragraf narasi dapat menggunakan tabel konjungsi waktu. Asik. Wah, ceritanya masih. Pak Odi, mantap. Paragraf ternyata tidak sulit, tinggal halu aja. Mudah banget nih halu. Guna jenis paragraf, mengambil cerita, memberikan pertanyaan pemantik, jenis paragrafnya ya kayak visual taktil. Wah, itu tuh taktil perasaan ya. Waduh, dapat kosakata baru kita. Mendapatkan imajinasi tidak hanya dalam kelas, ide-ide menarik, forma menulis baik emojinya, emosinya. Halu itu wajib dilestarikan. Waduh, ini udah kayak kampanye aja ini. Jenis paragraf, cara brainstorming, hal-hal menarik. Oke, saya paham lah kayak Ibu Bapak Ibu guru sekalian tuh kayak udah pengalaman, jam terbangnya udah banyak, mah ini mah kayak kecil banget dalam kelas, oke ya. Nah, kita akan lanjutkan Bapak Ibu guru sekalian. Kita udah tokohnya udah dapat, halunya udah dapat, teknik dasar nulisnya udah dapat, masalahnya udah dapat, gitu kan? Apa yang harusnya kita hal selanjutnya adalah, nah, begini ya. Emosinya udah dapat dari konflik batin, kesan indranya udah lewat pendeskripsian, suasananya juga sudah dibangun gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah Bapak Ibu guru sekalian, bagaimana membuat cerita itu lebih hidup? Narasi udah bikin hidup nih. Deskripsi apalagi kita bisa ngebayangin. Oh, oke. Nih tadi kayak ada yang kayak ke sungai gelap gitu kan, lihat 2 orang wanita rambutnya terurai acak-acakan gitu ya, pakai baju putih. Ini serem nih, kuntilanak nih dan pikirannya gitu kan. Tapi PR-nya lagi adalah bagaimana membuat cerita itu lebih hidup. Nah, bolehkah berbagi Bapak Ibu? Aduh, ya asik ini nih. Garcep Romiah nih, Tina juga. Yep, bener banget. Selanjutnya adalah supaya kayak lebih hidup aja, kayak obrolan seperti sehari-hari. Yang selanjutnya bisa ditambahkan adalah tambahkan dialog, tambahkan percakapan, kayak gitu. Dialog seperti apa yang penting, gitu ya? Kenapa dialog itu penting? Munculkan karakter dari masing-masing tokoh. Karena dialog itu ternyata, kita tahu nih sifatnya dari ucapannya dia misalnya. Ya udah nggak usah diperdulikan, biarkan aja dia. Oh, dia berarti orangnya cuek. Kita tahu karakter tokohnya cuma dari dialog aja, kayak gitu. Memunculkan perbedaan budaya dari beberapa tokoh. Misalnya tadi ada
peserta di sini bilang legowo gitu ya. Legowo kan kosakata bahasa dari bahasa Jawa ya. Oh, ternyata ini juga bisa memunculkan ada perbedaan budaya dari tokoh kayak gitu. Nah, jadi di dalam dialog juga bisa tuh munculkan kosakata bahasa dialek daerah atau bahasa luar. Misalnya bahasa ada tiba-tiba kayak muncullah sebuah kalimat bahasa Inggris. Oh, bisa saja tokohnya ini dia lulusan sekolah luar. Nah, kayak gitu kan. Nah, jadi ada perbedaan budaya yang ternyata tampak juga dari dialog gitu ya. Kemudian setting latar pada sebuah cerita kayak itu. Ya aku nggak mau nunggu di sini capek antre terus ya. Mungkin saja dia sedang di lorong mengantri kayak gitu kan. Nah, ketahuan setting ceritanya juga ketahuan kayak gitu. Lengkap banget nih. Dan selanjutnya adalah estetik. Dia memberikan kesan keindahan juga kayak gitu. Jadi kayak dari ketiga unsur yang penting itu ternyata dia juga memunculkan kesan keindahan kayak gitu. Mengapa dialog penting kayak gitu ya? Tidak semua dialog itu harus dimunculkan. Yang remeh-temeh, misalnya kayak halo apa kabar, nggak perlu dimunculkan. Oke, kecuali tokohnya gitu ya nggak bertemu setelah sekian tahun, misalnya kan adalah sepasang sejoli ini nih, dia diputuskan tanpa kabar, di ghosting gitu ya, kayak gitu. Sakit hati banget, gagal nikah, ditinggal aja. Tiba-tiba dia nyapa lewat chat, halo apa kabar? Bisa aja ditampilkan karena penting. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, tidak usah tampilkan semua dialog. Tekankan kepada anak. Kalau semuanya dialog, itu namanya bukan cerita fiksi, itu namanya naskah drama. Nah, kayak gitu. Pilihlah percakapan-percakapan yang serius, penting, dan memberikan penekanan khusus pada ceritanya. Nah, apa aja sih unsurnya di dalam dialog? Nah, gini ya. Yang pertama, ada dong percakapannya. Kemudian ada dialog tak. Ada yang pernah dengar dialog tak? Mungkin Bapak Ibu sekalian di kolom chat bisa berbagi apa itu dialog tak. Ada kata perinci, dan ada tanda bacanya. Sekarang kita akan langsung pemodelan. Oke, kita akan langsung ke contoh ya Bapak Ibu sekalian. Saya akan tampilkan dua contoh ini. Ini saya kembali ambil dari buku Ibu Pertiwi oleh Mentari Book juga, PT Asta Ilmu Sukses. Ini ditulis oleh Aditya Dharma dan tentunya saya sebagai penulis. Oke. Ini ya. Nah, contoh pertama, bagaimana dengan pusakanya guru? Apa pendapatkannya? Tanya Bujang sambil menggaruk kepala. Ya. Kedua, sama juga. Pertanyaan saya adalah, dari dua contoh yang ada di hadapan Bapak Ibu guru sekalian, manakah penulisan dialog yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar? Silakan tulis di kolom chat nomor 1 atau nomor 2. Waduh. Cepat. Waduh. Oke. Waduh, sepakat semua nih. Oke. Yang mana yang benar Bapak Ibu? Adalah yang, nah, saya kembalikan lagi. Kalimat kedua kata tanya huruf kecil. Baik. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Jeli banget nih ya matanya. Kayak semuanya matanya masih sehat ya. Nah, jadi Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru sekalian bisa menampilkan contoh seperti ini juga supaya ketika anak-anak menulis mereka juga tahu kaidah kebahasaan yang benar. Apalagi di kurikulum juga ada pembahasan khusus tentang kaidah kebahasaan. Nah, setelah misalnya Bapak Ibu guru sekalian memaparkan misalnya unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam dialog, percakapan, dialog tak, kata perinci, tanda baca, kita bisa analisis bersama dengan contoh. Nah, yang namanya percakapan tentu yang di dalam tanda petik. Oke. Terus apa itu dialog tak?
Dialog tak itu, Bapak Ibu guru sekalian, yang dimaksud dengan dialog tak adalah konjungsi untuk menghubungkan percakapan dan ada tindakan lain. Dalam konteks ini dibilang kayak tanya bujang, nah tanya, sambar, jawab, tepis, ketus dia, celetuk si Amin misalnya kan. Nah, seperti itu namanya dialog tak. Kata perinci itu adalah tindakan penjelasan setelah dialog tak. Misalnya tuh sambil menggaruk kepala, ada sebuah aksi. Orang bisa ngebayangin, oh dia ngucapin kata ini sambil garuk kepala ternyata. Nah, itu yang dimaksud dengan kata perinci. Oke, sama ada tanda bacanya, kayak gitu. Bisa dilihat ada tanda petik, ada tanda tanya, ada tanda koma, sama ada titik. Nah, jadi kalau kita kembali ke pembahasan mana penulisan benar, Bapak Ibu guru sekalian, di poin untuk kedua. Saya tahu Bapak Ibu guru sekalian pasti lebih tahu alasannya kenapa itu benar. Apalagi sekarang udah nggak lagi Puebi ya, kayak gitu. Puebi sudah kembali ke ejaan yang disempurnakan, kayak gitu. Akhirnya rujuk kembali dia. Kenapa ejaan yang disempurnakan itu kembali kita pakai yang lama? Karena lebih merakyat dan lebih fenomenal. Oke, kita kembali lagi. Kita tes lagi contoh berikutnya. Oke, ada dua lagi, Bapak Ibu guru sekalian. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apa unsur yang tidak ada di dalam penulisan dialog ini? Tadi kan ada 4 unsur. Ada percakapan, ada dialog tak, ada kata perinci, ada tanda baca. Apa unsur yang tidak ada di dalam dialog ini? Iya, garcep banget. Berarti ini providernya pakai apa sih? Punya tower jangan-jangan ini di rumahnya. Oke, iya, dialog taknya nggak ada. Karena ini teknik penulisannya beda. Kalau tadi percakapan dulu, kalau ini dia pakai kata perinci dulu. Percakapannya di akhir. Jadi bebas memilih yang mana aja. Oke, boleh yang pakai versi 1, boleh pakai versi 2 di dalam nulis. Kenalkan ini kepada anak-anak. Jangan sampai ada perdebatan. Bu, kok dia nulis dialognya seperti ini nih, salah kan Bu? Jadi kayak akhirnya kita udah mengantisipasi hal itu. Pertanyaannya lagi, yang manakah penulisan yang benar? Yang 1 atau 2? Tulis di kolom komentar yang 1 atau kedua ya Bapak Ibu. Wah, ini emang jago-jago nih sih. Bisa-bisa forum ini kayak buka jasa editorial ya. Ngedit kayak jadi editor buku semuanya, kayak jeli banget. Oke, yang kedua ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap ditulis dengan penggunaan huruf kapital di awal percakapan. Jadi kayak huruf kapitalnya digunakan untuk mengawali sebuah percakapan. Oke. Kita lanjut. Oke, kita lanjut kembali ya Bapak Ibu untuk ke yang selanjutnya. Nah, setelah anak-anak tahu nih kayak gitu kan, kita kan masih anak-anak udah tahu dari dialognya, karena kita lagi sekarang sedang di tahap susun dialog dan struktur. Setelah kita tahu dialognya, baru kasih tahu anak pelan-pelan, oh ternyata cerita tuh ada strukturnya loh, kayak gitu. Nah, ini kenapa? Supaya ceritanya itu selesai. Nah, kita harus mulai dari orientasi gitu. Orientasi apa? Itu adalah pengenalan. Apa yang bisa dikenalkan? Kayak gitu kan. Kenalkan aja dulu siapa tokohnya ada di sana. Orientasi itu pengenalannya cukup sederhana. Tokoh sama latar aja udah selesai. Misalnya kayak seorang wanita parubaya duduk termangu. Kayak wajahnya lesu kayak gitu. Tangannya tengadah, bibirnya sedang komat-kamit kayak gitu kan, memunajatkan ayat-ayat yang entah orang tidak tahu apa yang sebenarnya sedang didoakan kayak gitu kan. Kayak itu aja udah menggambarkan sebenarnya. Di tahap pemunculan konflik mulailah muncul masalah dari konflik batin yang udah diciptakan tadi. Peningkatan konflik makin banyak masalahnya. Masalahnya pertama adalah ini masalah ekonomi gitu kan, masalah ekonomi. Ternyata nih si istri selingkuh untuk dapatkan suami yang lebih kaya gitu kan. Oh, meningkat lagi masalahnya gitu kan. Kan suka nih ceritain kayak gini. Nah, anak-anak yang pahlawan supernya misalnya. Oh, pahlawan supernya ini punya masalah, dia bikin pahlawan super itu jengkol. Masalahnya adalah dia nggak disukai teman-teman karena dia bau gitu kan. Masalahnya meningkat, dia diusir dari kampung. Wah, jadi makin banyak gitu ya.
kasih contoh yang sederhana. Klimaks, masalahnya meningkat. Oke. Ini kayak dia diusir, dia sedih, dia mengurung diri gitu. Dia nggak mau bersosialisasi, padahal dia pahlawan super, dia berjasa. Tapi karena dia bau, masyarakat nggak suka. Gitu ya. Kayak gitu. Dan klimaks dan akhirnya koda. Nah, di koda penutup. Nah, di penutup tuh selesailah masalahnya. Di klimaks itu masalahnya muncak gitu ya. Misalnya dari pahlawan jengkol tadi, muncullah musuh kayak gitu ya. Musuhnya belalang, menghancurkan desanya, kebun-kebun jagung tuh habis kayak gitu kan. Satu-satu yang bisa ngusir belalang ya jengkol dengan baunya kayak gitu kan. Jengkol lah datang kembali. Selesailah di koda. Ternyata jengkol baiknya. Ternyata kita harus berteman sama jengkol ya. Gitu. Di koda itu biasanya berakhir dengan amanat kayak gitu. Akhirnya cerita ini pun selesai. Misalnya jengkol dapat hidup dengan damai kembali menjadi pahlawan super yang dielu-elukan masyarakat kembali. Gitu. Jadi kayak dikasih tahu aja strukturnya. Kenapa struktur ini perlu? Ketika nanti proses dalam membuat kerangka karangan. Kayak gitu. Jadi bertahap Bapak Ibu guru sekalian untuk mengenalkannya. Nah, oke. Nah, contohnya seperti apa dalam membuat kerangka karangan, Bapak Ibu? Nah, ini adalah sebenarnya satu di antara lembar kerja. Nah, mau di screenshot boleh, mau di foto boleh. Ini sebenarnya adalah satu di antara lembar kerja. Bikin tabel aja yang sederhana, Bapak Ibu. Dari tahapan-tahapan yang tadi udah kita lalui. Ada tokoh. Ada wataknya, kayak gitu ya, kelemahan kelebihan. Alurnya apa nih maju? Pakai sudut pandang apa? Biasanya anak-anak itu paling suka pakai sudut pandang aku atau sudut pandang orang pertama. Kayak lebih enak, kayak merasa dia aja yang berperan dalam tokoh. Konflik batinnya apa? Nggak berdaya nih, hampir putus asa menghadapi si Balang kayak gitu kan. Barulah urutan peristiwanya dibuat. Dari misalnya orientasi, penjualan konflik, peninggalan konflik, klimaks, dibikin 1 atau 2 kalimat idenya kayak gitu. Ini akan dibuka dengan ini, konfliknya ini. Dari sinilah maka akan dibuat kerangka karangan. Inilah namanya kerangka karangan. Begitu. Dia tahu tokohnya, alurnya, sudut pandang, konflik batin, urutan peristiwa. Pada akhirnya mereka tinggal mengembangkan. Mengembangkannya dengan apa? Dengan teknik paragraf yang udah kita pelajari bersama. Kayak gitu. Jadi, dengan hal ini sebenarnya kayak udah sangat menjembatani. Kita dari tadi itu kayak seperti naik tangga, Bapak Ibu guru sekalian. Kita mulai dulu dengan brainstorming, dengan ide, dengan tokoh, dengan masalah, dengan narasi, dengan dialog. Pada akhirnya kita dikembangkanlah akhirnya menjadi karangan. Oke, silakan Bapak Ibu guru sekalian untuk misalnya untuk ini yang ingin melaksanakan sholat beribadah, kita lanjut ya. Oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu guru sekalian, menulis kita nggak bisa minta anak misalnya tulis 1-2 jam mata pelajaran, kita minta anak-anak menyelesaikan tulisan. Otomatis tugas kita sebagai guru sebenarnya sudah gagal. Oke. Mari kita revisi dan mari kita perbaiki bersama. Karena apa? Menulis itu adalah proses kreatif yang memang membutuhkan waktu. Nah, buatlah alokasi waktu yang relevan, kayak gitu kan. Bikin ini jadi project based learning. Mungkin ini jadi kayak product based learning. Kayak gitu. Yang pada akhirnya kayak 1 bulan proyek ini harus selesai. Kayak gitu kan. Minggu pertama bahas dulu. Bikin tokoh, bikin konflik batin aja. Pertemuan berikutnya bikin aja paragraf bareng-bareng. Revisi bareng-bareng. Selanjutnya bahas dialog. Bahas kerangka. Udah anak-anak bikin kerangka baru kembangkan. Jadi 1 bulan itu pasti akan sangat cukup untuk menyelesaikan. Ini kita kayak nggak bisa bikin kayak 1 minggu harus selesai. Kontrol progresnya Bapak Ibu guru sekalian. Jadi misal minggu ini kita bikin paragraf dulu ya. Nah di minggu depan teman-teman silakan bawa paragrafnya. 1 paragraf dari deskripsi sama narasi. Paragrafnya kita jadikan sebagai tiket masuk untuk ke kelas ya. Kalau nggak bawa dan nggak tulis paragrafnya, kamu harus nulis di luar kelas nih. Nggak mau kan nulis di luar gitu. Jadi kayak jadiin syarat aja. Nanti kalau udah nulis, kita bahas bersama, tampilkan beberapa siswa. Gimana komentarnya teman-teman? Deskripsinya ada, apa ya yang terkandung?
latarnya ada nggak kayak gitu. Jadi dibahas bersama, revisi bersama gitu. Buat lembar kerja sesuai dengan struktur cerita fiksi seperti saya tampilkan tadi, dan fasilitasi siswa untuk bertukar karangan kepada orang lain untuk saling cek. Bisa juga, oh boleh sama teman sebangkunya, coba di kalian saling kasih pendapat gitu. Atau buat grup yang lebih besar gitu. Jadi kayak lebih enak pekerjaannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penyuntingan di terakhir. Oke, udahlah ya, kita pasti akan berevisi dari anak-anak udah membuat, udah selesai, kita akan refleksi bersama. Nah, kita akan bermain sedikit Bapak Ibu kata baku. Oke, ini ya. Yang mana yang benar? Ini kayak kesalahan yang biasa kita sering lakukan di kehidupan sehari gitu ya. Yang mana yang benar? Napas atau nafas? Boleh? Oh, oke, boleh klik A, B, A atau B? Oke. Wah, udah paham semua. Tapi lagu itu banyak pakai F ya, pakai nafas. Untukmu seluruh nafas ini pakai F gitu ya. Padahal seharusnya pakai napas ya. Oke. Ini kita revisi bersama. Bisa tampilkan ini kepada siswa, main games aja di kelas kayak gitu kan. Sekadar atau sekadar? Sekadar atau sekadar? Orang biasanya kayak, sekedar tahu lah. Sekadar, oh ya benar Ibu, sekadar ya kayak gitu. Kata dasarnya kadar itu sesuatu yang bisa diukur. Legalisasi atau legalisir? Ayo. Legalisasi atau legalisir? Aku mau ke sekolah, aku mau legalisir ijazah aku sama Bu Yulita misalnya, kayak gitu. Ya benar legalisasi ya, karena untuk imbuhan untuk prefiks tidak ada prefiks ir, yang ada sasi ya, asi. Oke, zaman atau zaman? Nah, tuh zaman biasa ini ke bawah dialek daerah ya. Ada kayak orang yang nggak bisa nyebut Z gitu ya, bisanya kayak J gitu ya. Oke, yang benar zaman. Waduh, di Bapak Ibu kayak ahli bahasa semua di sini. Tolak ukur atau tolok ukur? Oh iya, B, tolok. Waduh, ini kayak orang biasa suka banget nyebutnya. Tolak nih, tolak angin aja sono gitu. Nyebut merek kita nggak di endorse gitu ya. Padanan kata ya. Biasanya bahasa asing, tapi udah ada sebenarnya padanan dalam bahasa Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Kita sering kayak, yuk selfie. Ya bener. Suap foto, idi, suka banget nih. Ya cinta bahasa banget di sini, suap foto sendiri gitu ya, suap foto mandiri. Kalau mos yang biasanya kayak untuk di komputer, apa ya bahasa? Cakep banget sih, kayak guru-guru luar biasa di sini. Online. Iya, daring dalam jaringan ya. Baik, timeline. Timeline. Apa ya timeline? Ayo, adakah yang tahu timeline? Oh, ini kayak timeline ini kita buat jadwalnya seperti ini ya. Nanti dari jam 8 sampai jam sekian ya. Adalah lini masa. Oke. Penulisannya dipisah ya Bapak Ibu guru sekalian gitu. Nah, karena dia frasa kayak lini masa kayak gitu. Kok timeline-nya emang digabung. Kaidah dalam bahasa Inggris. Oke, door prize kayak gitu. Aku mau kayaknya ke pameran itu banyak door prize-nya, ada kulkas, ada umroh gitu. Yuk kita vaksin bareng-bareng, ada hadiah umroh gitu ya. Ada door prize-nya. Door prize. Bukan surprise ya Bapak ini, door prize. Apa ya kira-kira? Hadiah kejutan. Apa ya? Yep, ini di Mariana kayak bener, hadiah lawang kaidahnya. Hadiah lawang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang juga sering kayak dilakukan oleh seorang penulis pemula. Biasanya kita kayak juga tentang preposisi ya, atau kata depan kayak gitu. Ini sebenarnya digabung atau dipisah sih kayak gitu. Nah, dari itu fungsi untuk menunjukkan arah atau tempat, berarti itu kaidah kebahasaannya dipisah atau digabung, Bapak Ibu? Kalau misalnya untuk menunjukkan arah atau tempat, oke, dipisah. Tega banget Bapak Ibu ini suka misah-misahin orang. Biarkan maut aja yang misahkan. Oke,
Berarti mana yang benar nih? Di dapur dipisah atau di dapur digabung? Satu atau dua nih? Satu atau dua nih? Wah, oke. Waduh, sip, cakep. Kita lanjut lagi ya. Oke, ini ini nama kota nih ya. Beda lagi. Digabung. Oke, dipisah juga. Nah, ini di atas. Ini nomor 2. Oke. Oke, benar. Lanjutnya, ya, di hatimu. Di hatimu. Oke, di hatimu juga tempat ya, di mana sih kayak dia nunjuk di hatimu gitu ya. Akhirnya kayak dipisah. Nah, fungsi sebagai imbuhan barulah penulisannya kita gabung, dihibur, dicintai, dipaksakan. Kalau nggak dicintai, ngapain mesti dipaksakan? Waduh, baper lagi. Oke, dan kapitalisasi. Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita bermain lagi. Oke, ini penulisan untuk penulisan nama. Mana yang benar, A atau B? Fatimah binti Salim pakai kapital atau Fatimah binti Salim yang B-nya adalah kecil? Ya, oke, sip. Nah, penulisan kata binti dari EYD yang terbaru bahwa emang dari dulu sih juga kayak gitu. Binti itu untuk mengatakan anak dari siapa gitu ya. Jadi kayak bintinya B kecil. Oke, kemudian di sini ada Presiden Joko Widodo. Nah, beda kapital depannya aja kayak gitu. Yang A atau yang B? Ah ya bener yang B. Kalau cuma presiden kecil, tapi kalau misalnya diikuti sama nama orangnya jadi kapital. Kaidahnya. Baik, Ibu berpesan berhati-hatilah, Nak. Atau yang B berhati-hati. Jadi huruf kapitalnya lagi beda. Kira-kira mana yang benar, A atau B? Oh, yang A atau yang B nih? Oke, benar yang A. Mengapa naknya kapital? Jadi kalau misalnya untuk sapaan, diawali dengan kapitalisasi. Oke, itu dia. Bapak Ibu guru sekalian. Udah selesai sesi kita. Nah, jadi udah menganalisis kayak gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu guru sekalian, saya tampilkan nih paragraf lebih panjang. Coba deh, temukan satu aja masing-masing orang di sini. Mana kira-kira kata yang salah? Yang harus perlu diperbaiki. Oke. Seharusnya, ini kata kecil, harusnya ini kapital. Ini seharusnya nih, seperti ini. Apalagi, tadi kan kita udah bahas 4 ya. Kita udah bahas 4 kaidah kebahasaan. Apalagi, kira-kira. Kayak gitu. Ini kayak tulisan dalam bukunya harus benar ya ini ya Bapak Ibu. Ini cuma saya sengaja plesetin biar kayak PR buat perbaiki bersama. Saya kira oke, desa benar, mempayau benar, memayau, ada peluluhan. Nah, ada juga nih yang menemukan banyak hewan-hewan tanpa para. Oke, benar. Itu ada kayak penulisan kalimat efektif. Tulis aja para hewan atau banyak hewan gitu ya, pilih satu jadi kalimat efektif. Oke, udah paham banget nih. Kita akan lanjutkan. Baik. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, kita udah luar biasa sekali. Kita udah belajar menulis dari awal hingga akhir tadi, dari mati ide sampai kita tahap revisi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, lantas tegakah kita sebagai guru hanya menilai karya lalu membiarkannya usang begitu saja? Itu makanya Bapak Ibu guru sekalian, mulailah sekarang inisiasi untuk gerakan literasi sekolah, kayak gitu. Bapak Ibu guru sekalian bisa buat project ini menjadi project based learning yang kayak bisa mengajak siswa untuk berkarya bersama. Dari karya-karyanya, rayakan dari aksaranya supaya membahana. Bikin pelatihan menulis, bikin dari kelas ibu, Bapak Ibu sekalian memunculkan sebuah karya. Ini adalah satu di antara karya yang sebenarnya bersama anak-anak yang udah saya lakukan di kelas. Dari topik cerpen, dari topik cerita fiksi, akhirnya bisa dijadiin buku. Bekerja sama dengan penerbit lokal, berkolaborasi. Kayak gitu. Sampulnya siapa yang bikin? Ini semuanya sampulnya itu bahkan digambar sama siswa sendiri. Oke. Di dalamnya ilustrasi gambarnya dibikin oleh siswa sendiri. Kayak gitu. Bikin MOU sama penerbit, bikin kelas kepenulisan. Hingga pada akhirnya sampai tahap revisi, sayang kalau misalnya karya sebagus itu yang dibuat oleh siswa, akhirnya hanya sebagai satu di antara bahan penilaian. Tapi marilah berkarya,
Jadi karya itu kita simpan, kita kenang, karena yang namanya menulis adalah bekerja untuk keabadian, karena kita akan menuliskan nama kita dalam catatan sejarah. Saya kutip lagi pendapatnya dari Pramudia Anantatur. Dia mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Guru sekalian. Tahu kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau penulis. Suaramu takkan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh di kemudian hari. Semoga Bapak Ibu Guru sekalian mampu menginisiasi untuk menjadi orang yang mampu menulis, menularkan kepada siswanya, juga mampu menciptakan karya-karya yang hebat. Dengan buku, dengan tulisan, media itu bisa digunakan jadi media pembelajaran. Anak-anak menulis, rajin ke perpustakaan, mengunjungi buku-buku temannya, ini ada tulisan kamu, ini ada tulisan kamu. Makin rajin ke perpustakaannya. Kayak gitu. Sehingga akhirnya memunculkanlah karya. Jangan takut untuk menulis, mulai saja. Karena orang yang berani adalah orang yang berhasil mengalahkan ketakutannya. Oke, mari ciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Pembelajaran yang menyenangkan itu bukan dicari, tetapi kita yang ciptakan bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian.